sebelah mana? Sebelah sini ya. Siang apa ya? Silakan. Udah apa? Sudah nyaman? Sudah nyaman. Ini tadi dari mana Mbak ini ya? Dari ada perkuliahan pagi tadi. Langsung ke sini ya? Langsung Langsung ke sini. Saya terima kasih loh ya tadi habis kuliah langsung ke sini menyempatkan waktunya. Ya, terima kasih ya Mbak Nia. Terus setelah ini kegiatannya apa? kerja sih. Bekerja. Oh Mbak Nia bekerja ya? Iya, saya juga kerja. Kerjanya di mana Mbak Nia? Saya kerja di daerah Juanda, Sarasvati. Bagian apa? Kerja apa? Saya kerja di bidang kecantikan di salon kecantikan. Di ini dia lebih dominan ke apa namanya nail art sama eyelash. Oh, di salon kecantikan. Jadi kalau semisal saya ada acara bisa ya langsung menghubungi ke Mbak Yuniar ya. Bisa. Berarti udah ini terlatih nih. Berarti kesabarannya ini sudah tidak diragukan lagi karena butuh keterampilan ini tadi ya. Oke, Mbak Yuniar. Selain bekerja ini tadi kuliah ini tadi ya. Kuliahnya di semester berapa? Sekarang di semester 5. Semester 5, alhamdulillah. Bagaimana kesan dan pesannya semester 5? Ya, ternyata awal-awal perkuliahan kan kayak ya udah biasa aja, maksudnya dia nggak terlalu padat kan, jadi nyambi kerja juga ya fine aja. Terus masuk semester sekarang tuh baru merasa ternyata berat banget kalau disambung sama kerja itu lumayan berasa. Tapi gimana Mbak Yuniar? Masih semangat? Masih terus maju? Iya. Ya pokoknya semangat terus saja ya Mbak Yuniar ya. Saya yakin Mbak Yuniar pasti bisa lulus tepat waktu, berhasil menyelesaikannya. Amin pokoknya ya. Oke Mbak Yuniar, kebetulan kesini tadi janji kepada saya kan sudah kita sudah menentukan jamnya juga ya. Pastinya tentunya ada sesuatu yang ingin Mbak Yuniar ceritakan juga ya. Ada. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita Mbak Inia, izinkan saya di sini untuk sebagai fasilitatornya Mbak Iniar aja ya. Jadi saya di sini sebagai konseling yang memfasilitasi Mbak Iniar terkait nanti Mbak Iniar ingin hidupnya seperti apa, itu adalah keputusan Mbak Iniar. Jadi saya hanya memfasilitasi aja untuk jalannya konseling hari ini ya Mbak Iniar ya. Sudah dipahami Mbak Iniar? Sudah. Baik. Dan lalu untuk waktunya ini nanti saya ada di 25 menit sampai dengan 30 menit ke depan. Bagaimana Mbak Iniar? Saya sih cukup sih. Dirasa cukup. Kalau dirasa kurang cukup nggak apa-apa Mbak Iniar, kita reschedule ulang nanti jadwalnya. Kalau dirasa cukup kita lanjutkan di sesi hari ini ya. Oke, kalau boleh tahu Mbak Iniar apa yang Mbak Iniar rasakan? Jadi saya tuh ngerasa sebenarnya ini masalah lama sih, cuman masih kerasa aja, masih ganjel aja sampai sekarang. Jadi saya tuh kerasa kayak jengkel, kesel gitu loh. Sampai akhirnya tuh kebawa sampai sekarang, dimana waktu itu saya punya pacar. Nah, pacar saya ini deket lagi sih Bu, pacaran juga sih sama sahabat saya sendiri. Nah, saya tuh udah apa ya kayak ya udahlah biarin gitu kan, kayak ya udah terserah kalian gitu, tapi kayak masih kerasa gitu sakitnya, masih kerasa nggak nyaman gitu Bu, masih kayak gitu. Oke, jadi perasaan sampai ke sakit hati ya Mbak Ina. Jadi masih terbayang-bayang kejadian itu tadi yang dilakukan. Jadi sekarang mantan pacarnya Mbak Ina ya? Iya. Oke, berarti dulunya pernah menjalin hubungan, ternyata itu tadi melakukan hal yang tidak Mbak Iniar sukai dengan teman atau sahabat ya tadi? Sahabat saya. Sudah termasuk sahabat ya, sudah dianggap sahabat sama Mbak Iniar.
dan menimbulkan Mbak Iniar ini itu tadi jengkel sampai sakit hati juga. Oke. Lalu sekarang bagaimana hubungan Mbak Iniar dengan teman Mbak Iniar yang dijadikan sahabat dulu sama hubungannya Mbak Iniar dengan mantan Mbak Iniar tadi? Kalau sekarang sih itu udah gak ada hubungan lagi, maksudnya dari saya ke sahabat saya juga nggak ada ini lagi, nggak ada kontak lagi, begitu juga sama mantan saya udah nggak ada kontak lagi. Tapi ya itu yang saya pertanyaan itu kenapa ya kok masih kayak ganjil gitu, kayak masih nggak enak aja. Oke. Perasaan Mbak Iniar masih mengganjal, masih nggak enak lagi. Dalam hubungan Mbak Iniar yang sekarang kan otomatis tidak pernah berhubungan lagi, memutus hubungan. Nah itu Mbak Iniar sempat tidak untuk berbicara atau menjalin hubungan kembali? Enggak sih Bu, saya udah cut off dia, jadi semua akses waktu saya tahu kejadian itu, semua akses ini langsung saya cut semua, langsung saya tutup, selesai. Maksudnya saya nggak mau lagi ketemu sama dia, komunikasi sama dia, apapun itu. Mending kita nggak ada ini lagi, kontak lagi, itu semua saya tutup. Oke, segala informasi, segala akses untuk bertemu ya, untuk berkomunikasi sudah ditutup sama Mbak Iniar ya. Oke, kalau boleh tahu, boleh Mbak Iniar ceritakan awal mulanya ini seperti apa sehingga Mbak Iniar sudah tidak mau lagi berhubungan dengan mereka berdua ya ini ya? Iya, jadi gini Bu. Waktu itu tuh saya punya pacar nih. Nah, saya juga punya sahabat yang dimana sahabat saya ini tuh kayak sering ngeluh gitu loh, kayak aku tuh sendiri, kesepian dan lain-lain. Nah akhirnya waktu itu awal mereka bisa kenal itu, saya mantan saya ini lagi main. Nah lagi main ya agak jauh lah. Teman saya ini kan ngeluh kan, kesepian kan, yaudah saya ajak, akhirnya mereka kan saya kenalin lah, dan akhirnya mereka lumayan kan, yang dimana kadang ya namanya sahabat kan Bu ya, kadang cerita gitu kan. Nah waktu itu kalau nggak salah saya tuh beberapa kali minta tolong sama mantan saya juga sih, kayak ambil barang saya ke rumah teman saya kan itu. Nah waktu itu posisinya saya lagi berantem nih sama mantan saya. Nah saya ceritakan ke sahabat saya ini, kayak dia tuh ya merespon, maksudnya responnya itu baik gitu, kayak ya udah nanti coba dibicarain lagi sama mantanmu atau gimana gitu. Nah udah, nah akhirnya saya kan kadang-kadang kalau lagi marah atau lagi kurang enak sama orang itu, saya ngasih space dulu. Jadi saya kasih space dulu biar kita tuh sama-sama ini sama-sama apa ya, tahu gitu kesalahan kita apa. Nah kalaupun saya salah, saya pasti akan minta maaf gitu, karena saya tahu kalau saya salah. Nah itu kan saya kasih space nih sama dia, saya kasih space, saya minta maaf nih ke dia, kayak ya minta maaf kalau ada salah dan lain-lain. Udah, itu dia kayak nggak ngerespon, kayak nggak enak gitu responnya, kayak cuek terus, ya kayak nggak enak aja sama saya. Nah ini saya cerita nih sama sahabat saya. Nah saya nggak tahu ya kenapa kok waktu itu tiba-tiba dia tuh bilang gini ke saya, duh udahlah dia tuh nggak baik buat kamu, katanya gitu, mending putus aja deh kalau saranku, katanya gitu. Terus saya tuh bukan tipe orang yang gampang langsung terpengaruh gitu, jadi ya kan yang ngejalanin saya kan ya, jadi saya cuma iya aja sambil kayak kok tumben ya dia kayak gini gitu kan. Akhirnya ya udah kan. Nah kan saya sama mantan saya kan belum kontakan dan jadi dia ngeresponnya kayak ya gitu-gitu aja kan, jadi kan kayak komunikasinya nggak lancar gitu kan. Nah waktu itu tiba-tiba saya ketemu nih sama mereka berdua ini main berdua.
ketemu, nggak yang ketemu langsung sih, maksudnya saya ngelihat mereka, saya nggak sempet datangin mereka, tapi saya ngelihat mereka sih. Nah, waktu itu saya ngerasa kayak mungkin mirip aja kan. Nah, ternyata besoknya saya tahu mereka ini kontakan, mereka chat intens dan sering kontakan itu di game. Jadi mereka itu sama-sama main game yang sama gitu. Nah, mereka itu mabar bareng, main bareng gitu kan. Nah, waktu itu saya pinjam, kalau nggak salah saya pinjam akunnya paman saya deh. Jadi saya ngeliat tuh chat mereka, chat intens mereka gitu. Dan kalau saya rasa sih mereka waktu itu udah ada hubungan sih. Walaupun saya nggak tahu ya mereka emang pacaran atau gimana, saya nggak tahu. Cuman saya rasa sih mereka ada hubungan. Nah, waktu itu waktu saya tahu ya, dan saya putusin mantan saya juga cut off juga sahabat saya. Jadi saya mau benar lagi, saya juga cut off mantan saya. Jadi itu tadi peristiwanya ya, jadi itu tadi penyebabnya yang menyebabkan Mbak Yuni akhirnya tidak mau berhubungan lagi sama kedua seorang tersebut. Oke. Tadi kan Mbak Yuni juga menyebutkan bahwasanya sepertinya mereka berhubungan. Iya. Karena Mbak Yuni sudah memegang akun game daripada cowok ini ya. Bukan akun sih, dulu saya Meminjam. Iya, itu minjem HP-nya. Terus dari situ kebuka, tahu semua chatnya. Apakah dari situ itu Mbak Yuni udah pasti nih, udah yakin kalau udah punya hubungan dua anak ini? Dari situ sih saya merasa yes, mereka ada, misalnya kayak ada sedikit perhatian yang kalau dibandingin sama saya hampir sama sih perhatian. Oke. Lalu Mbak Yuni pernah tanya sama ini temannya Mbak Yuni, sahabatnya ini tadi, untuk mengkonfirmasi apakah ini betul ataukah hanya bergurau ataukah hanya candaan? Sudah sih, terus dia tuh bilang gini, Bu, kayak aku cuma main aja katanya gitu. Terus kan saya kan karena kesel ya Bu ya, jadi kan saya kayak kasih beberapa pertanyaan kan, dia tuh kayak bingung gitu ya, kita mungkin dia udah ketahuan atau gimana, jadi dia kan bingung kan, jadinya dia malah lemparin ke mantan saya, jadi dia bilang ke mantan saya kayak, ini loh pacarmu loh gini-gini ke aku katanya gitu. Nah, makanya itu saya langsung cut off dia, saya nggak kenal lagi sama dia, baru saya cut off sih mantan saya ini, saya minta putus, saya cut off mantan saya. Mbak Yuni inginnya itu apa? Inginnya mereka itu seperti apa setelah Mbak Yuni tahu? Ya, saya tuh gimana ya Bu, saya tuh sakit hati gitu loh Bu, masa ya mereka tuh biar tahu gitu loh gimana saya jadi saya, sakit hatinya saya tuh gimana, maksudnya mereka tuh sahabat sama pacar saya gitu Bu, bisa. Kok bisanya? Karena Mbak Yuni inginkan mereka itu ya mengerti Mbak Yuniar, kondisinya Mbak Yuniar ini temannya sama kondisinya Mbak Yuniar ini pasangannya gitu, seperti itu Mbak Yuniar inginkan. Oke, lalu seperti apa lagi waktu Mbak Yuniar nih, waktu sama dia berteman, ya kan? Mbak Yuniar inginnya tuh dia itu seperti apa, keinginannya Mbak Yuniar? Ya, pas problem ini, ya saya maunya dia harusnya tahu dong kalau itu pacar saya gitu loh. Kok kenapa kamu harus sama pacar saya? Harusnya dia paham ya Bu, ini di posisi saya gimana. Kalau jauh sebelum ada problem ini, gimana Mbak Yuniar harapannya waktu punya sahabat nih, punya pasangan? Nah, Mbak Yuniar itu berharapnya sahabatnya Mbak Yuniar ini seperti apa? Ya, kita sejalan Bu, maksudnya dari saya ataupun dia tuh kayak ya nggak ada yang harus ditutupin, nggak ada yang namanya pengkhianatan, maksudnya saya tuh beneran tulus gitu loh temenan sama dia, tapi kok dia gitu malah ke saya, kayak nggak ada imbal baliknya gitu loh. Oke, jadi Mbak Yuniar inginnya tuh
sahabatnya ataupun pasangannya ini tidak ada yang berkhianat kepada Mbak Iniar ya. Jadi sama-sama tulus seperti yang dirasa Mbak Iniar tadi ya. Oke, jadi kalaupun seperti itu ya kan, kalaupun ada pengkhianatan seperti itu, apakah itu merugikan Mbak Iniar ataukah Mbak Iniar ini menjadi pribadi yang tidak berkembang atau tidak ingin maju? Enggak juga sih, cuman waktu itu posisinya saya benar-benar sedih, terus kayak nangis gitu, saya nangis, hati saya itu sakit banget gitu. Jadi saya ya nangis, kayak mau ngapa-ngapain itu kayak nggak ini, cuman ya nggak sampai berpengaruh ke saya nggak mau berkembang, nggak juga. Sakit hati sampai benar-benar menangis, habis itu memutus hubungan ya. Iya. Oke. Kalau memutus hubungan itu kan dari Mbak Iniar aja yang merasa lega. Merasa lega apa enggak? Enggak juga sih. Enggak juga. Sampai sekarang juga masih ini. Jadi yang rugi siapa? Mbak Iniar sendiri karena merasa dirasa janggal sekarang ya? Iya. Oke, kalau iya ya kan, saya ingin tanya juga nih Mbak Iniar ya. Jika Mbak Iniar memiliki teman, apakah harus teman itu mengerti Mbak Iniar? Ya, juga sih. Cuman ya kan kita teman Bu. Apakah lalu dengan kita teman ini tadi, apakah harus selalu temannya Mbak Iniar ini mengerti perasaannya Mbak Iniar, mengerti seluruh lubuk hatinya Mbak Iniar yang Mbak Iniar inginkan? Apakah harus seperti itu? Tidak sih. Tidak. Lalu apakah harus juga jika Mbak Iniar dihadapkan lagi ya kan, dihadapkan lagi dengan hubungan yang si cowoknya ini tidak menghargai Mbak Iniar atau mengkhianati Mbak Iniar, apakah Mbak Iniar harus selalu meng-cut off ini tadi tanpa mendengar penjelasan? Kalau dirasa itu menyakiti hati saya akan aksi. Oke, langsung cut off gitu aja. Iya. Dengan cut off gitu aja, apakah Mbak Iniar lega ini? Enggak juga sih. Enggak juga. Apakah Mbak Iniar dengan meng-cut off juga Mbak Iniar itu tahu bagaimana hubungan mereka selanjutnya? Enggak juga. Ya karena saya nggak mau tahu jadi saya cut off. Apakah dengan nggak mau tahunya ini tadi itu Mbak Iniar sudah merasa bebas, sudah merasa tidak ada pikiran sama sekali dengan kejadian tersebut, atau malah Mbak Iniar ini ingin memendam kejadian tersebut? Mungkin lebih memendam mungkin ya. Memendam dan tidak ingin mengingatnya. Iya. Oke, kalaupun tidak ingin mengingatnya, apakah itu benar-benar lupa dari pikiran Mbak Iniar? Tidak. Apakah itu datang terus-menerus atau suatu hari atau suatu saat mungkin bisa datang pikiran tersebut atau kekecewaan tersebut atau kekhawatiran Mbak Iniar itu tadi? Kalau datang terus sih enggak. Kadang pikiran, kadang merasa maksudnya sakitnya itu masih kerasa. Oke, masih kepikiran toh, masih sakit toh rasanya ya. Nah, kalaupun masih sakit, kenapa nggak coba komunikasi aja? Kenapa nggak coba diomongkan aja? Saya nggak mau ketemu mereka, saya nggak mau komunikasi dengan mereka. Kalaupun kamu nggak mau komunikasi lagi sama mereka, apakah kamu yakin kalau kamu tidak berpikiran dengan hal kekecewaan itu tersebut? Yakin kalau nggak akan kepikiran? Kan karena masalah itu tadi kamu pendam. Iya sih. Iya, kepikiran masih. Kepikiran masih ya. Ya, tentunya kamu pasti akan kepikiran karena apa? Karena masalah itu tadi masih kamu pendam. Tuh. Jadi kalaupun kamu dengan memendam itu semuanya, dengan memendam perasaan kekecewaan kamu tanpa kamu berbicara, kamu meminta kejelasan kepada kedua temanmu ini, itu tentunya pasti akan membuat kamu masih merasa sakit hati kan, masih ada perasaan terpendam karena kamu tidak meluapkannya itu tadi. Bagaimana kan? Iya kan? Iya.
Lalu hal apa yang ingin kamu ungkapkan ini jika kamu bisa untuk berhubungan dengan kedua temanmu? Mungkin saya cuma tanya sih sama mereka kenapa itu aja sih. Lalu kamu jika setelah mendengar penjelasannya, apa yang kamu lakukan? Ya mungkin tetap nge-cut off mereka. Tetap nge-cut off mereka, tetap tidak mau berteman dengan mereka lagi, hanya sekedar tahu alasannya aja. Ya saya cuma klarifikasi aja. Mau itu kayak masuk akal atau enggak, saya tetap nge-cut off mereka. Nge-cut off dengan cara tidak peduli mereka lagi atau tidak ingin bertemu mereka lagi? Mungkin keduanya. Atau tetap berteman nih tapi tidak mau dekat? Ya mungkin sekedar kenal aja, tapi untuk kita dekat atau itu kayak gitu. Intinya tidak meng-cut off seluruhnya kan ya? Jadi apakah Mbak Yuniar hanya sekedar kenal aja tapi tidak ingin berteman terlalu dekat lagi? Mungkin lebih ke kontak kita ya, maksudnya ada kontak kita itu saya tutup saja. Apakah dengan menutup kontak itu tadi Mbak Yuniar merasa sudah lega? Sedikit lega karena menutup kontak itu tadi. Meskipun Mbak Yuniar sudah bisa untuk mendengar penjelasannya ini tadi, Mbak Yuniar sudah lega dengan menutup kontak ini tadi, meskipun tidak menutup seluruhnya seperti yang kemarin. Berarti sampai saat ini Mbak Yuniar belum mengetahui penjelasan dari kedua belah pihak ini tadi. Ya cuma dari sahabat saya itu tadi sih. Tapi belum pihak cowok. Kalau pihak cowok ya ada sih Bu, cuma saya nggak mau ini. Soalnya ya ada jelas gitu, mungkin sudah kelihatan jelas kan ada buktinya, jadi ya selesai. Jadi ya udah Mbak Yuniar masih dirasa sakit hati? Ya sedikit, lebih ke masih jengkel. Jengkel karena kejadian itu tersebut, karena mereka berkhianat yang harusnya mereka itu jangan berkhianat gitu kan, yang diinginkan Mbak Yuniar. Jikalau mereka berkhianat ya Mbak, jikalau mereka berkhianat, apakah sekarang mereka masih berhubungan? Sampai sekarang masih berhubungan? Jadi jikalau mereka berkhianat, ya kan? Mereka kan berkhianat kepada Mbak Yuniar. Apakah mereka ini hubungannya masih berhubungan sekarang? Masih sama-sama terus kedua orang ini? Saya tidak tahu. Karena ya itu tadi meng-cut off itu tadi. Terus lalu jika mereka berkhianat ya kan? Jika mereka berkhianat itu apakah Mbak Yuniar ini menjadi pribadi yang selalu menyalahkan diri? Tidak kan? Tidak kan? Karena emang ya kesalahan mereka berdua berkhianat kan ya. Lalu kenapa Mbak Yuniar sampai meng-cut off itu loh? Ya, saya nggak mau lagi Bu. Saya nggak mau ada. Pasti kan suatu saat kan mereka ada kayak entah bisa klarifikasi ke saya atau gimana kan. Saya nggak mau. Ya kan, tapi mereka itu kan urusan mereka Mbak Yuniar. Lalu kenapa kok Mbak Yuniar yang sok-sokan meng-cut off? Kalau semisal mereka pikirannya oh ya udah, Yuniar meng-cut off, untungnya apa bagi saya? Kalaupun mereka ingin menjelaskan tapi tidak ada ruang sama sekali ya kan, di Mbak Yuniar ya kan untuk mereka masuk, apakah Mbak Yuniar yakin mereka akan menjelaskan? Kalau mereka semakin menjadi kan ya Mbak Yuniar tidak tahu kan ya. Lalu kenapa meng-cut off itu? Apakah yakin mereka akan menjelaskan ke Mbak Yuniar? Apa
apakah yakin mereka akan minta maaf ke Mbak Iniar? Enggak toh. Jadi buat apa meng-cut off itu? Kan sama aja. Ya udah Mbak Iniar yang nyimpen perasaan jengkelnya Mbak Iniar sendiri. Gitu. Kalaupun mereka berkhianat, kan sudah ada rekam jejaknya kalau mereka pernah berkhianat. Kan otomatis tidak mungkin Mbak Iniar aja yang tahu. Otomatis kan pasti nanti ada orang lagi yang tahu bahwasanya mereka pernah mengkhianati Mbak Iniar. Lalu kenapa meng-cut off? Sekalipun itu Mbak Iniar sudah muak melihatnya. Kalau meng-cut off ya kan, kalau meng-cut off Mbak Iniar sudah muak melihatnya, ya sudah tidak usah dilihat. Kenapa sampai meng-cut off? Kenapa sampai menutup akses kabar-kabar dengan mereka? Itu. Kamu gini-gini gimana perasaan kamu? Iya sih Bu, kalau dipikir juga iya sih, nggak tahu ya Bu, saya kayak pingin aja cut off mereka, terus saya nggak mau aja. Ya walaupun nggak tahu ya Bu mereka bakal ini atau nggak ke saya, cuma saya nggak mau aja. Gak mau hubungan sama mereka lagi? Iya. Ya udah, kalau kamu nggak mau hubungan lagi sama mereka ya udah nggak usah nge-cut off. Kita bisa mau cut off. Cut off ya udah kan, kalau semisal cut off kan bisa, kalau semisal sekedarnya apa gimana? Kalau semisal dua anak itu tadi sekedarnya apa? Atau sekedar kayak melihat Mbak Iniar, apakah Mbak Iniar langsung melengos gitu, langsung pergi ke lawan arah berikutnya? Semisal kalau tujuannya Mbak Iniar sama mereka, ya kan? Lalu mereka menyapa Mbak Iniar, apakah Mbak Iniar cuma melengos langsung pergi ke lawan arah berikutnya? Enggak toh. Otomatis kan Mbak Iniar ya udah lihat gini tok kan, meskipun nggak menjawab apa sapaannya gitu. Kan toh ya nggak mungkin toh kan, kalau semisal kalian ada di tempat yang sama, Mbak Yuniar butuh sesuatu di tempat itu, nggak mungkin toh Mbak Yuniar yang akan pergi. Masa Mbak Yuniar nggak merjuangin benda yang ingin diharapkan Mbak Yuniar? Kalaupun mereka ngejak omong-omongan ya udah dijawab sebisanya aja gitu. Kalaupun semisal nih mereka ngejak omong-omong ya kan ke Mbak Yuniar, meskipun hal sepele, apakah langsung Mbak Yuniar kayak apa pergi, atau Mbak Iniar itu menjawab pertanyaannya hanya secara singkat aja? Atau ya nggak mungkin kalau Mbak Iniar langsung pergi tuh. Apalagi kalau semisal ada kerumunan nih, terus Mbak Iniar diajak omong-omongan, masa ya Mbak Iniar langsung melengos pergi? Enggak tuh. Iya, enggak sih. Otomatis basa-basi itu ya. Iya. Baik, kalau seperti itu bagaimana Mbak Iniar seharusnya? Perasaan apa sekarang yang Mbak Iniar rasakan? Apakah masih sakit hati atau hanya kecewa, kesal? Lebih kesal sih, masih ya ada kesal aja. Kesal karena perlakuan mereka berdua itu tadi ya? Kayak nggak masih sedikit nggak terima aja. Jadi masih kerasa kesal. Kesalnya karena dibohongi juga ini tadi ya Mbak Iniar. Lalu jika Mbak Iniar merasa kesal ini, apakah Mbak Iniar masih memblok ataukah gimana ini Mbak Iniar inginnya? Mungkin saya nggak akan nge-cut off mereka, cuman mungkin lebih sedikit membatasi aja. Kalau kemarin kan saya benar-benar cut off kan, nutup kan. Mungkin saya kayak membatasi aja, lebih ke saya nggak tahu kontak dia, misalnya saya nggak share kontak dia, saya nggak tahu sosial media dia, kita nggak saling follow-followan, mungkin kayak gitu. Tapi saya nggak akan menutup akses untuk itu ya. Saya nggak tahu juga kan dia akan ngapain saya atau gimana, saya juga nggak berharap itu, cuman saya tidak meng-cut off, iya, tidak memblokir menutup akses buat itu. Oke, jadi yang dilakukan Mbak Iniar, yang diinginkan Mbak Iniar juga udah ada kemajuan ya kan dari yang tadi. Jadi Mbak Iniar tidak akan memblokir ya kan, tidak akan menutup. Jadi maupun mereka mau ngapain aja ya Mbak Iniar ya udah gitu, terserah ya kan ya. Oke.
Oke, jadi dari sesi konseling di hari ini nih, saya bangga sekali kepada Mbak Inia karena mau untuk berusaha untuk melawan ya kan, melewati rasa sakit hatinya ini tadi. Oke, Mbak Inia. Lalu ini tadi nanti ada perpilihan lagi atau langsung kerja? Kayaknya nggak ada, saya langsung kerja aja. Oke, kalau begitu ya Mbak Nia. Kebetulan di hari ini juga sudah di 29 menit ini tadi ya. Jadi kebetulan saya juga hari ini ada kegiatan lagi Mbak Nia. Untuk di sesi pertemuan selanjutnya kita akan sama-sama belajar nih untuk teknik yang ada di dalam konseling. Jadi nanti Mbak Inia akan saya bantu tekniknya karena kan Mbak Inia di hari ini sudah bagus nih, saya sudah bangga ya kan ikut apresiasi kepada Mbak Inia karena sudah berusaha untuk melewati rasa sakit hati yang dialami Mbak Inia ini tadi. Itu ya Mbak Inia ya. Untuk pertemuan selanjutnya Mbak Inia bisa di hari apa ini Mbak Inia? Mungkin dari yang sama seperti hari ini, di jamnya juga sama saja. Oke, baik. Kebetulan juga saya kosong di hari ini juga ya nanti. Oke, nanti untuk infonya lebih lanjut ruangannya nanti saya kabarin aja ya Mbak Inia ya. Oke. Nanti Mbak Inia semangat kerjanya ya. Iya. Oke. Nanti kalau ada apa-apa juga perkembangan perasaannya kalau tiba-tiba lihat mereka nanti nggak apa-apa, kita akan evaluasi juga di sesi berikutnya ya Mbak Inia ya. Oke. Mari saya antar kalau mau itu. Oke. Bekerja. Kalau mau bekerja ya kan. Iya, saya terima kasih ya Bu ini sudah mau mendengarkan Ya. keluhan saya. Ya, saya juga berterima kasih karena Mbak Inia sudah bercerita kepada saya ini tadi permasalahan yang Mbak Inia alami. Ya pokoknya semangat terus ya Mbak Inia ya. Bu Fedi juga ya. Ya, semangat selalu. Oke, pokoknya saya berdoa yang terbaik ke depannya buat Mbak Inia. Terima kasih. Gimana? Sudah. Udah? Iya. Mau saya antar? Boleh. Yuk. Silakan.